يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Kemudian berikutnya masih mengenai sholat 5 waktu, di mana kedudukannya di dalam agama sangat penting sekali, yaitu termasuk rukun Islam yang kedua. Sebagaimana di dalam hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun di atas 5 perkara. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengumpamakan Islam itu sebagai bangunan. Seperti bangunan ini yang memiliki tiang-tiang rukun-rukun yang menopangnya, supaya kita memahami pentingnya rukun-rukun Islam. Sebagaimana bangunan ini kalau tidak ada tiang-tiangnya maka akan roboh. Jangankan tidak ada tiangnya sama sekali, dikurangi tiangnya saja menyebabkan bangunan ini mungkin akan roboh dan tidak kokoh dan kuat. Begitu juga peran rukun-rukun Islam dalam agama Islam sangat penting. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, yaitu bersahadat bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ini sebenarnya satu rukun, walaupun terdiri dari 2 perkara. Kenapa? Karena kedua perkara ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya, tidak bisa dipisah-pisahkan. Seolah-olah satu paket, seolah-olah satu uang logam. Yang satu sisinya tertulis la ilaha illallah, kemudian di sisi yang lain tertulis Muhammadun Rasulullah. Demikian juga karena 2 syahadat ini, 2 perkara ini menentukan diterima atau tidaknya suatu amalan. Karena syahadat la ilaha illallah mengharuskan kita ikhlas dalam beribadah kepada Allah, mengharuskan kita untuk mentauhidkan Allah dalam ibadah kita. Terus Muhammadun Rasulullah mengharuskan kita untuk apa? Ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ibadah kita. Makanya 2 syahadat ini adalah seperti satu paket yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Kemudian wa iqamis shalah, menegakkan salat. Tidak menggunakan mengerjakan salat, tapi iqamis shalah. Ini maknanya lebih dalam lagi. Kalau mengerjakan salat mungkin yang penting sah, menggugurkan kewajiban. Tapi perintahnya iqamis shalah, tegakkan salat. Berarti kita harus betul-betul menegakkannya. Istiqomah, menjaga rukun-rukunnya, termasuk sunah-sunahnya, termasuk kekhusyuannya, kemudian juga menjaga waktu-waktunya. Itu makna iqamis shalah. Jadi tidak pernah ada itu dengan perintah mengerjakan salat, tapi menegakkan salat. Kemudian wa ita'iz zakah, menunaikan zakah, wa hajjil bait, kemudian berhaji ke Baitullah, wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Dalam hadis yang mulia ini, saum Ramadan diletakkan pada rukun Islam yang ke-5, yang terakhir. Tapi di dalam hadis yang lain, itu hadis Jibril alaihissalam, bahwa saum Ramadan adalah rukun yang ke-4. Apakah ini bermakna bahwa rukun Islam yang ke-4 atau ke-5 itu bisa haji kemudian puasa, bisa juga puasa kemudian haji, atau mungkin ada kekeliruan dari sebagian perawinya? Nah, di sini khilaf ulama. Ada yang mengatakan dua-duanya sahih. Jadi kalau kita bertanya kepada seorang anak, sebutkan rukun iman Islam yang ke-5, dia jawab shaum Ramadan, betul. Sebutkan rukun Islam yang ke-5, dia jawab haji, betul. Tapi ada yang mengatakan, sebagian ulama ada yang mengatakan terjadi kekeliruan dari sebagian rawi, karena yang betul adalah rukun Islam yang ke-5 adalah haji, sedangkan yang ke-4 adalah saum Ramadan.
Nah, ini kalau kita melihat kenapa terjadi perbedaan urut-urutan rukun Islam dalam hadis Ibnu Umar dan hadis Jibril alaihi assalam. Baik, di sini menunjukkan kalau sholat itu adalah rukun Islam yang penting karena diletakkan setelah perintah syahadat. Sebagaimana hadis yang lain, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh beliau, ayul a'mali ahabu ilallahi azza wa jalla, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-sholatu ala waktiha. Yang pertama, salat pada awal waktunya. Kemudian dia tanya lagi, kemudian apa lagi? Kemudian beliau menjawab, birrul walidain. Kemudian apa lagi? Kemudian al jihadu fi sabilillah. Nah, ini menunjukkan kalau salat itu sangat penting sekali. Ya, yang pertama yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla. Kemudian hukmu tarikiha, hukum orang yang meninggalkan salat. Kaum muslimin bersepakat bahwa barang siapa yang mengingkari kewajiban salat, maka dia telah jatuh kepada kekufuran. Kalau ada yang mengatakan salat itu enggak wajib, dia kufur. Walaupun dia orang awam. Loh, kenapa? Karena kewajiban salat, puasa merupakan perkara-perkara yang mau tidak mau harus diketahui oleh setiap muslim, baik itu orang alimnya maupun orang awamnya, kecuali mungkin dia baru masuk Islam, dia tinggal di negeri yang kafir, sama sekali tidak mengetahui tentang Islam, mungkin masih bisa dimaaf. Tapi kalau tinggal di negeri Islam, orang awam harus tahu kalau sholat itu wajib. Kecuali perkara misalnya tentang wajibnya membaca Fatihah dalam sholat. Nah, di sini mungkin kalau orang yang awam nggak tahu. Kalau orang yang berilmu mungkin dia tahu. Tapi kalau masalah hukum sholat, hukum puasa, wajib. Tetapi mereka berselisih mengenai orang yang meninggalkan sholat karena males-malesan. Nah, mereka meyakini kewajiban sholat, tapi karena males-malesan mereka meninggalkan sholat. Apakah orang seperti ini jatuh kepada kekufuran ataupun tidak? Artinya, apakah dia masih dianggap muslim naqisul iman dengan imannya yang lemah, atau muslim fasik, muslim yang fasik, atau dia telah keluar dari Islam? Dalam hal ini Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat fardu tidak jatuh kepada kekufuran, masih muslim, karena ibaratnya meninggalkan ibaratnya seperti melakukan dosa besar. Adapun Imam Ahmad rahimahullah berpendapat orang yang meninggalkan sholat maka dia telah jatuh kafir. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan hal itu adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda. Yang pertama dalilnya adalah hadis Jabir. Inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Sesungguhnya yang memisahkan antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Berarti kalau orang meninggalkan salat berarti telah terjatuh kepada kesyirikan dan kekufuran. Ini hadis pertama. Hadis ini dijadikan dalil oleh kedua pendapat, baik yang mengatakan kafir ataupun tidak kafir. Kalau yang mengatakan kafir, hadis ini jelas yang memisahkan antara seseorang dan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Kalau orang itu meninggalkan sholat berarti jatuh kepada kesyirikan dan kekufuran. Tapi ulama yang mengatakan tidak jatuh kepada kekufuran dan kesyirikan, karena yang dimaksudkan dengan kekufuran dan kesyirikan di sini adalah kufur dan syirik yang kecil, yang tidak mengeluarkan orang dari Islam.
Jadi ditafsirkan seperti itu. Kemudian dalil yang kedua adalah hadis Buraidah radhiyallahu anhu, di mana dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafara. Al-ahdu, jadi perjanjian yang memisahkan antara kami, yaitu kaum muslimin, wa bainahum, dan mereka orang-orang kafir, adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh dia telah kafir. Nah, ini juga dijadikan dalil oleh kedua pendapat yang mengeluarkan orang yang meninggalkan sholat dari Islam, mengatakan tuh faqad kafaro, telah kafir. Sedangkan yang mengatakan tidak kafir, memaknai kafir di sini adalah kufur yang kecil yang tidak mengeluarkan dari Islam. Baik. Sebenarnya kalau dilihat dari sisi dalil ya, lebih kuat yang mengeluarkan orang dari Islam yang meninggalkan sholat. Nah, ini seperti dikuatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Jadi Syekh Utsaimin mengambil pendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat secara keseluruhan itu telah jatuh kepada kekufuran. Kenapa? Karena selain hadis ini juga dikuatkan dengan pendapat Abdullah ibnu Syakik, seorang tabi'in yang masyhur, di mana beliau mengatakan, kana ashabun nabiyyi, dahulu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairus shalah. Dulu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat suatu perbuatan yang apabila ditinggalkan dapat mengeluarkan orang dari Islam selain salat. Nah, jadi selain sholat nggak mengeluarkan dari Islam. Tapi kalau meninggalkan sholat bisa mengeluarkan orang dari Islam, bisa menyebabkan orang jatuh kepada kekafiran. Nah, ini menunjukkan kalau sahabat Nabi dulu berpendapat seperti itu. Maka pendapat ini secara dalil lebih kuat. Adapun hadis yang yaitu hadis tadi Jabir bin Abdullah, sesungguhnya memisahkan antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat, diartikan kufur dan syirik yang kecil, kurang tepat. Kenapa demikian? Karena kata asyirik di sini pakai alif lam, al-kufur di sini juga pakai alif lam, menunjukkan sesuatu yang sudah jelas, kekufuran dan kesyirikan yang sudah jelas yang dapat mengeluarkan orang dari Islam. Adapun ulama yang berpendapat bahwa itu tidak mengeluarkan dari Islam, itu adalah kufur yang kecil, mereka menguatkan dengan hadis, diantaranya hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, di mana dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah Taala kepada hamba-hambanya, barang siapa yang melaksanakannya tidak menyia-nyiakan sedikit pun darinya, istighfafan bihaqqihina, karena meremehkan hak salat, maka dia mendapatkan janji dari Allah untuk dimasukkan dalam surga. Barang siapa yang tidak melaksanakannya, maka dia tidak mendapatkan janji dari Allah. Jika Allah berkehendak akan disiksa, dan jika dia berkehendak akan diampuni. Nah, ini kan menunjukkan kalau orang meninggalkan sholat, kalau Allah berkehendak akan disiksa. Nah, kalau dikembalikan kepada kehendak Allah Ta'ala, berarti ini tidak mengeluarkan orang dari Islam. Kalau orang kafir pasti sudah kekal dalam neraka, tidak mungkin akan diampuni oleh Allah. Tapi sayangnya hadis ini dilemahkan oleh sebagian ulama, karena di antara perawinya ada yang majhul. Memang Syekh Al-Albani rahimahullah termasuk yang menguatkan hadis ini, tapi sebagian ulama mendhaifkannya, termasuk ulama Saudiyah ya sebagian. Kemudian hadis yang lain yang menguatkan bahwa meninggalkan sholat tidak jatuh kepada kekufuran adalah hadis inna awwala ma yuhasabu bihil abdul muslim yaumal qiyamati as-sholatul maktubah. Sesungguhnya pertama kali yang dihisab dari seorang hamba yang muslim pada hari kiamat adalah sholat fardu. Kalau dia menyempurnakannya, maka dia beruntung, berjaya. Tapi kalau tidak, dikatakan, lihatlah apakah dia mengerjakan yang sunnah. Kalau dia memiliki yang sunnah, maka disempurnakan kewajiban itu dari sunnahnya. Jadi kekurangan yang wajib disempurnakan dengan sunnah. Kemudian diperlakukan seluruh amal yang wajib seperti itu. Tapi hadis ini kalau dijadikan dalil bahwa yang meninggalkan sholat tidak jatuh kepada kekufuran, kurang kuat. Karena maknanya tidak menyempurnakan sholat ini mungkin mengerjakan, tapi masih ada kekurangannya, maka bisa disempurnakan dengan yang sunnah.
Tapi coba bayangkan, sepanjang hidup nggak pernah sholat wajib, tapi sholat sunnah terus, apakah bisa ditutupi kekurangannya? Nggak bisa kan? Nggak pernah sholat wajib, tapi sholat hari raya, sholat duha, tahajud. Nah ini nggak mungkin. Tapi kalau dia mengerjakan sholat fardu, tapi masih ada kekurangannya, kadang mengerjakan, kadang enggak, masih mungkin ditutupi dengan sholat sunnah. Kemudian hadis yang terakhir yang dijadikan dalil bahwa orang yang meninggalkan sholat itu tidak jatuh kepada kekufuran adalah hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadrusul Islamu kama yadrusu wasyu thawbi." Islam itu akan hilang sebagaimana akan hilangnya warna yang ada pada pakaian. Hatta la yudro, hingga tidak diketahui apa itu puasa, apa itu sholat, apa itu berkorban, apa itu sodakoh. Jadi udah nggak, nanti di akhir zaman orang nggak tahu apa itu sholat, apa itu puasa, apa itu sedekah. Taunya apa? Taunya hanya kalimat la ilaha illallah. Nggak tahu sholat, hanya taunya la ilaha illallah aja. Kemudian Hudzaifah radhiyallahu anhu ditanya oleh seorang tabi'in silah, itu tidak cukup ketika mereka hanya tahu la ilaha illallah, sedangkan mereka tidak tahu sholat, puasa, berkorban, tidak tahu sedekah. Ketika ditanya seperti itu, Hudzaifah radhiyallahu anhu berpaling. Kemudian diulangi lagi 3 kali. Setiap kali itu berpaling lagi. Kemudian yang ketiga beliau mengatakan, ya silah tunjihi minan nar, bahwa ucapan la ilaha illallah itu dapat menyelamatkan mereka dari neraka, walaupun mereka nggak tahu apa itu sholat, apa itu puasa, apa itu sedekah, dapat menyelamatkan mereka dari neraka. Oh, ini kan secara dohirnya menunjukkan kalau orang yang meninggalkan sholat tidak jatuh kepada kekufuran karena masih bersyahadat, ya kan, masih diselamatkan dengan syahadatnya. Tapi ulama yang mengatakan yang meninggalkan sholat secara keseluruhan itu jatuh kepada kekafiran, mengatakan hadis ini berlaku untuk akhir zaman. Di akhir zaman orang taunya la ilaha illallah. Kalau nggak tahu sholat, nggak tahu puasa, ya udah orang nggak tahu, ya nggak berlaku. Kalau tahu tapi nggak mau mengerjakan, nah ini masalahnya. Ini berlakunya nanti di akhir zaman. Memang mereka nggak tahu sama sekali apa itu sholat, apa itu puasa, apa itu sedekah, apa itu ini nggak tahu, ya wajar. Kalau nggak tahu ya gugur kewajibannya. Tapi kalau berlaku di zaman sekarang masih tahu sholat, tapi nggak mau mengerjakan, malas-malesan. Nah, oleh karena itulah saya lebih mengambil pendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat secara keseluruhan itu bisa jatuh kepada kekufuran. Secara dalilnya kuat. Ini secara dalil ya. Tapi di dalam aplikasinya di masyarakat berat. Kok nggak tegas di satu sisi? Betul. Yang namanya hukum itu kadang-kadang ya berbeda dengan aplikasi. Kalau secara dalil memang kuat ini, tapi dalam mengaplikasikannya di masyarakat, kita lebih mengambil yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat. Karena kalau kita kafirkan, mohon maaf, berapa persen dari umat Islam yang sudah kita kafirkan gara-gara tidak mau sholat, ya kan? Yang penting bukan kita menghukumi mereka kan? Yang terpenting adalah kita mengajak mereka untuk sholat, supaya mereka mau menegakkan sholat. Oh, berarti pendapat ulama yang mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat dengan dalilnya yang begitu kuat itu nggak kepake dong? Kepake juga, supaya kita tidak mudah-mudahnya mentolerir orang yang meninggalkan sholat. Kita ancam mereka, tuh lihat bahaya lo, nggak mau sholat, meninggalkan sholat itu bahaya gini. Itu penting juga. Jangan kemudian orang ninggalin sholat, dah biarin aja kan nggak kafir, biarin aja. Nah itu salah juga. Harus kita beri ancaman. Bahwa meninggalkan sholat itu berat. Ada ulama yang mengkafirkan loh, bukan perkara yang mudah. Nah ini kita jadikan sebagai senjata untuk mendakwahi saudara-saudara kita, keluarga kita, kerabat kita yang masih belum mau sholat, bahwa sholat itu sangat penting. Bahkan sebagian ulama berpendapat ada yang kafir kalau tidak mau sholat. Bahkan Rasulullah SAW dengan jelas-jelas mengatakan, ya, yang memisahkan antara seseorang dengan kesyirikan, kekufuran adalah
meninggalkan sholat. Nah itu. Jadi bukan berarti hadis-hadis ini nggak dipakai sama sekali. Yang tidak dipakai adalah menghukumi kaum muslimin yang belum sholat itu dengan kekufuran, itu sangat berat, ya kan? Karena yang terbaik adalah bagaimana kita mengajak mereka, bagaimana kita mendakwahkan mereka tentang pentingnya sholat. Apalagi di zaman sekarang, dakwah untuk menegakkan sholat itu masih minim, masih kurang. Bagaimana kita mau ngajak orang sholat? Kadang-kadang pas waktu sholat, anak-anak lebih suka nonton televisi karena acaranya menarik, berat kan? Sehingga yang harus dimaksimalkan adalah orang-orang yang menyeru kepada sholat. Tapi menyeru kepada sholat bukan berarti tiap hari kita suruh sholat terus mengabaikan perkara-perkara yang lain yang lebih penting, misalnya menegakkan, memurnikan tauhid. Jangan. Mohon maaf, sebagian kaum muslimin mungkin hanya menitik beratkan masalah mengajak orang untuk sholat, tapi tidak dikuatkan apa? Tauhidnya, akidahnya. Ya setelah ditinggal, ya balik lagi, karena hanya ikut-ikutan sesaat. Tapi kalau orang itu dikuatkan tauhidnya, akidahnya, nah, ketika dia mengerjakan sholat, karena kesadarannya yang tinggi, dan dia takut meninggalkannya, itu karena keimanannya yang kuat, keimanan yang ditumbuhkan karena tauhidnya, karena akidahnya. Nah itu ya. Jadi bukan berarti kita kemudian ngajak sholat, datang berdakwah ke tempat orang nggak tahu tauhid, nggak tahu, ayo sholat, tapi terus dibiarkan hal-hal yang lain. Itu keliru juga. Allahu a'lam bishawab.